agar kita terhindar dari api neraka. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa tersebut adalah junnah, tameng, penjagaan diri, benteng agar dia terhindar dari siksa api neraka. Dan disebutkan juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Puasa wajib itu ada 3. Puasa wajib itu ada 3. Yang pertama, puasa Ramadan. Ketika seorang akil dan balik, dan nanti insyaallah kita akan sebutkan syarat-syaratnya ketika kita membahas tentang ahkam, hukum yang berkaitan dengan masalah puasa, kita akan sebutkan itu. Yang jelas puasa wajib itu ada 3. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Ketika seseorang berkeinginan, kalau seandainya minggu depan saya dapat sugulan, dapat kerjaan dimanapun, di pabrik atau dimanapun, saya akan melakukan puasa. Ketika dia benar minggu depan dapat sugulan, dapat kerjaan, maka pada saat itu wajib dia untuk berpuasa. Itu yang disebut dengan puasa nazar. Umar bin Khattab pada masa jahiliyah pernah bernazar untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Ketika dia masuk Islam, dia bertanya, ya Rasulullah, aku berkeinginan dulu untuk melakukan puasa, untuk melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Apakah atasku wajib untuk melaksanakan yang demikian? Padahal pada saat itu aku belum masuk Islam. Kata Nabi SAW, laksanakan. Apalagi orang yang sudah Muslim, sudah Islam, termasuk dengan ibadah-ibadah apapun, termasuk kita katakan yang berkaitan dengan puasa. Dan nazar kita katakan hukum asal mulanya adalah makruh, karena seakan-akan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya Engkau memperkenankan aku untuk mendapatkan ini dan itu, maka aku akan melaksanakan ini. Seakan-akan dia berbuat baik kalau seandainya sesuatu tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-aslu fin nazar makruh. Hukum pertama kali daripada nazar tersebut makruh. Puasa yang ketiga yang wajib adalah puasa kafarat. Kafarat artinya puasa dalam rangka untuk menghapuskan dosa. Sebagaimana puasa kalau seandainya seseorang menggauli istrinya di siang bulan suci Ramadan, ada 3 tahapan kita katakan. Yang pertama, membebaskan budak. Tidak mampu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut, inilah yang disebut dengan puasa kafarat. Atau puasa dikarenakan kita bersumpah palsu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89 tentang masalah orang yang bersumpah palsu tersebut. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw itqu raqabah. Bagi orang yang tidak melaksanakan nadarnya, bagi seseorang yang tidak melaksanakan sumpahnya, sumpah yang dilakukan sumpah palsu, maka hendaknya dia mengasihkan makanan kepada 10 orang fakir miskin, atau dia mengasihkan pakaian kepada 10 miskin tersebut, pakaian yang menutupi aurat mereka yang mampu untuk dibawa oleh mereka ketika sholat. Kemudian akan membebaskan budak. Faman lam yajid, kalau saat ini tidak mampu untuk melakukan yang demikian di antara 3 pilihan tadi, fasiyam salasata ayyam, hendaknya dia berpuasa 3 hari. Puasa di sini adalah puasa kafarat. Puasa sebagai penghapus dosa dia dikenakan dia bersumpah palsu. Atau kita katakan seseorang yang mengatakan kepada istrinya dia tidak mencerai, dan juga kita katakan dia tersebut mengandung.
Dia mengucapkan kepada istrinya tersebut, kamu seperti ibuku, kamu seperti saudara perempuanku. Artinya dia sudah tidak nafsu lagi kepada istrinya, tapi dia tidak mau ceraikan. Sampai-sampai seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW berkeluh kesah tentang kondisi suaminya seperti itu. Tolong hukumi aku. Tolong kalau seandainya memang diceraikan, ceraikan. Kalau seandainya tetap untuk dipegang, dipegang. Itulah yang disebut dengan al-mudhaharah. Kita katakan al-dhihar. Itulah yang disebut dengan al-dhihar. Al-dhihar kita katakan terlarang bagi seorang suami untuk mengucapkan kepada istrinya kata-kata yang seakan-akan pengharaman untuk istrinya tersebut untuk dia gaul. Itu yang disebut dengan al-dhihar. Nanti insyaallah kita akan membahas tentang masalah khusus tersebut. Yang jelas kita katakan puasa wajib tersebut ada 3. Puasa Ramadan, puasa Nadar, kemudian yang terakhir adalah puasa kafarah. Sedangkan selainnya kita katakan adalah puasa sunnah. Puasa sunnah, man shoma yawman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan dia akan terhindar dari siksa api neraka selama 70 tahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis dalam kitab sahihnya 2685 dan juga diterangkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 1153. Kemudian disebutkan di sini, fa idza kana shaumu yawmin wahidin yuba'idu wajha as-sha'im 'anil nar 70 'aman. Fama baluka bi shaumi syahr Ramadan kullah. Kalau seandainya kita berpikir coba untuk menghayalkan tentang puasa 1 hari bisa menjauhkan kita dari api neraka selama 70 tahun. Bayangkan kalau seandainya itu bulan Ramadan, 29 hari, 30 hari. Sudah kita berapa kali kita melewati Ramadan tersebut? Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa luar biasanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita terus melaksanakan yang demikian tentang masalah puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Itu fadilah dan keutamaan yang pertama. Yang kedua, was-shaumu junnatun minasyahwat. Dengan berpuasa bisa menahan diri, mencegah diri daripada syahwat syaitaniyah. Dari syahwat syaitaniyah. Terutama yang belum zuat, yang belum kawin, hati-hati. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah punya fulus, apalagi sudah mau dicita-citakan, mau punya gedung, baru kawin, mau punya istana baru kawin, kita katakan falyatazawwaj, kawin segera. Fa innahu aghaddu lil basar, bisa menentukan pandangan dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanul faraj, dan bisa menjaga kemaluan agar jangan sampai kita meletakkan di tempat yang haram. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Bagi yang tidak mampu, terutama yang di sini sering-sering berpuasa, fa inna lahu wija, bisa mencegah menahan diri daripada nafsu dan syahwat syaitaniyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 4779 dan Imam Muslim pada nomor hadis 1400. Fa'arsyada alaihi salatu wassalam asyab alladhi la yastati az-zawat ay yasta'ina bis-shaum ala itfa'i ajihi syahwat. Rasulullah menyarankan kepada para pemuda hendaknya bersegera untuk melakukan pernikahan bagi yang memiliki ma'isyah, mata pencarian, untuk mematikan syahwat dia tersebut agar jangan sampai dia tersebut melakukan suatu hal yang nista. Maka dengan cara berpuasa, mau tidak mau. Dengan demikian tercegah dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ilaha ulai syabab nahdi hadi nasihat nubuwah wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Hendaknya ketika dia memang tidak ada